Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. 77? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Hadir, 78? Hadir, Bu. Hadir, oke. Ya, sudah jam 1:30 lebih ya. Kita mulai saja Vkon kita yang ketiga. Hari ini kita membahas mengenai materi kalor dan perpindahannya. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Baik, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya, semoga tetap sehat ya. Nah, untuk Ya, Bu. ujian Bu. ujian semester nanti di awal Desember, kita menggunakan ujian online juga ya, seperti yang kita lakukan sebelumnya, ulangan atau latihan-latihan yang pernah Nanda kerjakan di Google Form, atau mungkin yang pernah mengikuti Olimpiade ya kemarin, mungkin sistemnya seperti itu. Jadi tidak ada lagi nanti di jadwal ujian anak-anak entah kemana ya, harus tepat pada waktunya karena ditentukan. Kalau Ananda lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka Ananda akan ketinggalan ujiannya atau terlewati. Jadi tolong dicatat, dicermati semua informasi atau jadwal yang sudah diberikan. Paham ya? Paham, Bu. Nah, seperti tadi ini ya. Ulangan IPA yang ketiga itu materi suhu dan kalor. Suhu kita sudah Vkon sebelumnya ya, sudah kita bahas. Kemudian yang kalor sudah selesai juga sampai ke pertemuan 16 ya, sama hari Selasa kemarin itu praktek mengenai suhu dan kalor ya, digabung itu melakukan percobaan sesuai dengan kompetensi yang diinginkan dari yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, itu untuk tugasnya nanti Anda kumpulkan paling lambat hari Kamis, berarti besok ya. Nah, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan atau diantar ke Google Classroom-nya. Nah, cara mengirimnya juga itu harus hati-hati dan benar. Karena ada sebagian dari Ananda yang mengirim tugas, tapi tidak ada lampirannya atau kosong. Maka coba dicek ulang lagi jika ada komentar atau saran di situ. Berarti coba diperbaiki lagi ya. Oke, Nah, Bu. kemudian mengenai anak-anak yang tidak mengerti nih menggunakan ujian online atau ulangan online ya, atau ada masalah lagi dengan HP-nya. Ini nanti kalau kita ujian semester nanti ini menjadi kendala juga, maka biar kita belajar dahulu kalau nggak paham ya. Nanti kalau sudah bisa semuanya kan tentu mudah anak-anak untuk mengikutinya. Baiklah ya. Nah, dari materi kalor dan perpindahan tersebut, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Sebelum Ibu bahas atau Ibu jelaskan, ada beberapa materi itu yang sudah dikirim atau dipelajari ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kemudian ini masih ada juga yang belum mengikuti ulangan ketiga ya. Karena sudah diinformasikan sudah beberapa lama waktunya ya, bukan hari ini atau hari kemarin saja, bahkan sebelumnya sudah diinformasikan. Jadi anak-anak harus cepat tanggap ya, harus cermat, harus teliti dalam memahami semua informasi pembelajaran yang diberikan. Nah, batas untuk ulangan saja itu sampai 2 hari ya, dari hari Selasa sampai hari Rabu, hari ini baru tertutup. Nah, yang kemarin mengerjakan hanya separuh. Sebagian lagi karena mungkin suka mengulur waktu, makanya hari ini tertutup otomatis, ada masih yang belum ulangan ya, dan banyak kendalanya. Sebenarnya kalau sudah diberikan jadwal, jadi anak-anak sudah tahu, sudah dipersiapkan sebelumnya, hari Selasa ulangan, jam sekian, jam sekian.
Jadi nggak bisa pagi, mungkin siang, nggak bisa siang, mungkin sore, nggak bisa sore, mungkin malam ya. Nggak bisa malam, mungkin subuhnya lagi, paginya lagi, dan dicek ulang. Harus seperti itu memang kalau kita dalam pembelajaran jarak jauh, apalagi menggunakan metode daring atau online seperti ini ya. Paham tuh kira-kira? Iya, Itu Bu. sedikit masukan atau saran nih masih banyak ya. Semua nilai-nilai anak-anak semua ya dari awal pelajaran IPA di bulan Juli sampai minggu ini itu sudah ada nilainya di wali kelasnya masing-masing. Jadi kalau anak-anak ada yang kurang jelas nanti ya mengenai oh nilai saya ini masih sekian, ternyata begini. Nah, bisa nanti dikomunikasikan, tapi harus jelas. Nah, dalam ulangan juga harus nih ada juga, sudah diberitahu diisi data, kemudian isi dulu kelas atau lengkapi semua informasi data kamu ya. Tapi ada juga yang tidak mengindahkannya atau tidak membuat namanya. Maka ini akan sulit nanti kalau Ananda semua nanti ujian semester. Ujian semester kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Kelas 7 aja ada 300-an siswa lebih. Jadi di mana nama kamu nanti akan terdeteksi. Jadi teliti dulu sebelum mengerjakan latihan atau ulangan atau ujian nanti yang akan diberikan ya. Jangan tergesa-gesa. Kan ada waktu pengerjaan ditentukan. Jangan asal dikerjakan saja, nanti hasil latihannya nilainya di bawah KKM atau tidak tuntas. Ini kan ada jadi masalah juga nilainya. Padahal belajar dari rumah ini bisa bebas Ananda ya. Bisa lihat buku, bisa tanyakan yang lainnya atau dan lain-lain, ya kan? Nah, untuk ujian semester besok ini tidak bisa seperti itu lagi. Jadi Ananda semua seperti ini ya. Seperti olimpiade kemarin, jadi nanti tatap muka seperti ini, diberi waktu 2 jam pelajaran, siap tidak siap, kumpulkanlah. Karena kalau waktunya sudah selesai, nanti ini mau tidak mau, soal atau linknya akan tertutup secara otomatis. Maka prediksilah sebaik-baiknya, pelajari. Baiklah, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Silakan. Boleh di kolom chat kalau mau bertanya atau mengangkat tangan, raise hand, itu ada tanda tangan angkat tangan di sana ya, di bagian Zoom-nya itu. Nah, bisa bertanya. Atau kalau jika tidak mau secara langsung, boleh di kolom chat sebelum dilanjutkan. Ada kira-kira? Enggak, Bu. Ada permasalahan enggak Iya, Bu. belajarnya? Sudah paham semuanya? Silakan boleh dibuka speakernya ya. Kita kan hari ini sharing dan diskusi. Nanti akan Ibu buka ya materi pelajarannya. Kita review lagi. Nanti untuk IPA ini kita kurang lebih 2 kali pertemuan lagi nih materi terakhir mengenai energi. Ya, ada bukunya. Kelihatan di buku IPA-nya anak-anak. Iya, Bu. Nah, ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk materi masih enggak materi pertama tentang apa? Kedua, ketiga, dan ini sekarang yang kita bahas materi keberapa ya? Masih ingat? Jadi itu nanti untuk semua tugas-tugas Ananda yang ada di GC, baik yang pakai lembaran-lembaran mengumpulkannya atau yang ditulis di buku yang difotokan. Ini kan kemarin sesuai informasi yang sudah Ibu berikan, nanti semua tugas IPA Ananda dikumpulkan di akhir bulan ini ya. Jadi sebelum ujian semua tugas IPA-nya sudah dikumpulkan. Nanti kita bagi sesi mengumpulkannya bagaimana teknisnya per kelas. Jadi itulah nanti portofolio pembelajaran Ananda semua. Benar enggak mengerjakannya atau tidak ya. Nah, sambil diisi absennya ya, jangan lupa mengisi absen. Nanti absennya tidak terbaca kalau tidak diisi. Isi dengan jelas dan dikirimkan kembali.
Oke, silahkan yang mau bertanya boleh tanyakan. Saya Bu, Mulyadi Bu. Ya, Pak Mulyadi, silahkan Mulyadi. Yang soal ulangan semalam Bu. Ya, kenapa soalnya? Yang kelebihan air raksa dibandingkan dengan alkohol jika digunakan untuk termometer adalah sebagai berikut. Ya, Kecuali kecuali yang mana absennya itu yang benar? Kecuali dia kalau raksa itu bagaimana sifatnya? Pertama, dia tidak membasahi dinding. Bisa mengukur pada temperatur yang tinggi. Berarti kecuali di sana tuh ada optionnya. Yang bagian A itu kalau nggak salah kemarin mengukur di bawah, mengukur pada temperatur yang rendah. Berarti itu yang kecualinya ya? Itu jawabannya yang tapi benar. saya salah Bu. Kenapa? Tapi saya salah dibuat Bu. Nanti sistem itu mengacak sendiri tuh kalau benar. Benar, nanti cek aja ya. Nanti Ibu paparkan nilai-nilainya. Kalau seandainya Baik, Bu. benar, nanti akan benar di sana ya. Yang jelas kita harus tahu Ya, dulu. Bu. Yang mana kira-kira jawabannya? Ibu, mohon maaf sebelumnya, Bu. Ya, Saya kan baru masuk, Bu. baru Jadi masuk apa? link absen baru masuk nih di virtual ini, Bu. Link absennya tuh mana ya, Bu? Link absen di kolom chat. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oh, ada, Bu. Udah ada. Nah, ada ya. Nah, itu diklik, silakan diisi. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan. Jadi ada kelebihan raksa dan alkohol itu ada perbedaan. Kalau alkohol itu bisa mengukur pada suhu yang rendah ya. Kalau raksa itu mengukur pada temperatur yang tinggi, pemuaian teratur, kemudian tidak membasahi dinding kacanya. Jadi yang biasa digunakan untuk percobaan itu kita menggunakan termometer air raksa ya. Bu, saya mau bertanya. Ada lagi kira-kira? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang LKPD tugas praktek itu di videoin, Bu. Praktek tugasan yang air masuk ini apa gitu, Bu. LKPD yang kemarin Ibu share yang praktek itu, Bu. Ya, itu kan air, maksudnya air apa? Air putih lah, air biasa ya. Kan dimasak, masukkan ke dalam panci, nyalakan kompor, ya. Kemudian panaskan sampai mendidih, amati apa yang terjadi. Kan seperti itu instruksinya kan? Prakteknya itu di videoin, Bu. Kenapa? Prakteknya itu di videoin. Nggak usah. Kan dituliskan aja hasil pengamatannya ke dalam buku tulis. Dalam bentuk tulis saja. Penting kerjakan, hati-hati dalam mengerjakan. Karena itu berkaitan dengan benda berbahaya ya, api. Jadi hati-hati dalam mengerjakannya. Jangan nanti menjadi ada kecelakaan kerja. Ya. Jadi didampingi oleh orang tua atau siapa saja yang bisa membantu belajar dari rumah. Oke? Oke, Bu. Oke ya. Ada lagi? Mengenai soal latihannya, bagaimana? Sudah paham? Boleh ya, dilihatkan saja kalau seandainya. Kenapa? Nah, ini ya, kita bahas sedikit nih. Kalor dan perpindahannya. Apa tuh kalor? Ada yang tahu? Kalor itu panas. Panas, Bu. Iya. Ya, itu kan kata lainnya Bu, atau istilah lain. Kalor nih sejenis apa? Bentuk? Ener? Yang rendah. Kalor adalah energi yang Bentuk berpindah dari benda.
energi ya, salah satu bentuk energi. Nah, jadi pengaruh kalor itu bisa karena ada perubahan suhu benda dan adanya perubahan wujud benda. Nah, itu LKPD-nya kan membahas mengenai itu, ada perubahan suhu dan ada perubahan wujud benda. Itu yang Ananda amati atau melakukan uji coba di rumah. Nah, bagaimana ketika dua suhu benda yang berbeda dicampurkan? Makanya di sini ada namanya azas kesetimbangan, ya. Ketika air panas dan air dingin dicampur, bagaimana kira-kira suhu campuran dari air tersebut? Nah, istilah azas keseimbangan suhu ini dinamakan dengan azas Black. Maka di situ ada nanti kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima ya. Bagaimana konsepnya? Nah, ini kita harus tahu. Oke ya. Nah, kalor dan perubahan suhu benda. Bagaimana kita mengetahui bahwa perhitung atau banyaknya kalor tersebut akibat dari adanya perubahan suhu benda? Ketika terjadinya perubahan suhu benda, maka di situ ada rumusnya dipengaruhi oleh massa, kalor jenis, dan perubahan suhu atau kenaikan dan penurunan suhu suatu zat. Ini jika ada pengaruh dari perubahan suhu benda. Nah, semakin besar kalor jenis benda, bagaimana kira-kira dengan zat tersebut? Ada yang tahu? Nah, bedakan di sini ya. Ketika kamu menemui nanti perhitungan kalor karena adanya perubahan suhu benda, di sini berarti ada namanya, ya nanti di sini ada delta T. Delta T inilah yang dinamakan dengan perubahan suhu. Jadi ada suhu awal dan suhu akhir benda. Nanti untuk aplikasinya atau penerapannya bisa kita lihat dari contoh perhitungan. Atau kemarin mungkin di LKPD itu air panas. Ini air semula belum panas ya, masih biasa. Kemudian kamu panaskan, masak di panci, kemudian terjadi penguapan atau mendidih, menjadi airnya menjadi panas. Nah, kemudian dimasukkan es batu. Bagaimana kira-kira? Berarti nanti di sini kan ada suhu awal dan suhu akhirnya. Dan ada perubahan suhu yang terjadi. Nah, untuk perubahan suhu itu rumusnya suhu akhir dikurang suhu awal. Atau suhu suhu akhir dikurang suhu awalnya atau T dikurang T0. Nih ya. Nah, kemudian apa itu satuan dari kalor? Menurut SI atau Satuan Internasional, kalor satuannya adalah Joule. Joule. Iya, Joule. Tetap Apanya yang tulisannya Joule ya, tapi dibaca itu Joule. Nah, tetapi ada yang satu. Kemudian, nah ini yang harus diingat ya dalam perhitungan rumus untuk menghitung kalor akibat perubahan suhu. Nah, bagaimana kira-kira ketika terjadi perubahan wujud zat atau wujud benda? Nah, ini sudah dipelajari pada bab 3 kemarin ya. Jenis zat. Zat ada 3 atau benda itu, klasifikasi materi ya. Ada padat, cair, dan gas. Bagaimana perubahannya? Ini kan sudah tahu, ini harus sudah Ananda ketahui ya. Padat ke cair, cair ke gas, cair ke padat, gas ke padat, padat ke gas, dan lain-lainnya. Nah,
ketika kalor dan perubahan wujud benda ini, ya, di sini tidak berlakunya penurunan atau kenaikan suhu. Jadi tidak ada perubahan suhu yang terjadi. Tetapi di sini adanya perubahan wujud, yaitu adanya peleburan atau penguapan. Makanya pada kalor yang diakibatkan oleh perubahan wujud benda, ini rumusnya dipengaruhi oleh kalor lebur dan kalor uap, atau Q sama dengan M kali L, atau Q sama dengan M kali U. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya, kalor akibat perubahan suhu benda dan perubahan wujud. Oke ya. Nah, coba kita cek dulu di sini ya, pahami dulu di sini. Oke, perhatikan dulu, ini kita hapus. Nih ya, ini grafik perubahan wujud air. Ini dari ada suhu dari 0 ke 100 derajat Celcius. Jadi ada posisi A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, dan selanjutnya. Nah, saat A ke B, ini berarti adanya mengalami kenaikan suhu. Berarti kalau yang di bawah 0 ini minus, ya kan? Suhunya ini tidak kelihatan di sini. Ini minus, kalau udah di bawah 0 berarti ini minus ke bawahnya. Sedangkan di atas 0 ini sudah positif. Sampai nanti ke titik didih air itu 100 derajat Celcius. Nah, dari A ke B, ini kalau wujud benda atau zatnya ini menjadi es, ya kan? Kalau air dibekukan, ini kan wujudnya padat atau es. Ketika B ke C, ini adalah titik lebur. Disinilah terjadi perubahan wujud. Kalor karena perubahan wujud benda. Atau di sini melebur ya. Sedangkan C ke D, ini juga terjadinya perubahan suhu. Dari suhunya 0 menjadi suhu 100. Itu yang disebut dengan perubahan suhu. Jadi kalau kita simpulkan, A ke B ini terjadi perubahan suhu atau mengalami kenaikan suhu. B ke C ini terjadi perubahan wujud karena dari padat ke cair atau dia disebut mencair atau melebur. Maka nanti di sini ada kalor lebur. Dari C ke D ini adalah terjadinya perubahan suhu. D ke E di sini juga terjadinya perubahan wujud ya. Air yang lama-lama suhunya naik atau temperaturnya naik atau panas, maka dia akan mengalami penguapan atau mendidih. Nah, disinilah di titik B dan di titik D ini ada titik lebur dan titik didih. Nah, untuk menghitung kalau kita terapkan dalam perhitungan ya, untuk menghitung kalor Q sama dengan M kali C kecil kali delta T. M ini massa, ya, massa zat cair atau apa benda yang tadi kita akan hitung besar kalornya. Kemudian C ini kalor jenis zat atau benda. Delta T ini adalah perubahan suhu benda. Nah, ini kapan rumus ini kita lakukan? Atau kita gunakan rumus ini ketika kalor terjadinya perubahan suhu. Kalau dari grafik kita lihat, berarti dari A ke B, ini berarti kita menggunakan rumus yang ini. Dan C ke D, ini juga mengalami perubahan suhu, kita menggunakan rumus yang ini. Nah, ketika titik A ke B, B ke C, di sini berarti mengalami peleburan atau benda mencair. Nih, B ke C. Berarti di sini terjadi kalor
lebur. Maka untuk menghitung banyaknya kalor yang digunakan, kita menggunakan rumus Q sama dengan M kali L. L ini adalah kalor lebur atau kalor titik bekunya ya. Kemudian saat D dan E ini terjadi penguapan atau air mendidih atau titik didih, maka kita gunakan rumus Q sama dengan M kali U. U di sini merupakan kalor uap. Dan lama-lama ketika kamu memanaskan air di panci yang tertutup, pertama air akan panas, mendidih atau menguap, dan ketika dingin terjadi nanti pengembunan ya, atau ditutup panci tersebut nampak titik-titik air di sini ya. Jadi ini di sini harus jelas nih cara membedakannya. Nah, kalau kalor yang dipengaruhi oleh perubahan suhu itu ditandai dengan adanya delta T atau perubahan suhu, yaitu suhu mengalami kenaikan atau penurunan di sini. Nih ya, yang terlihat pada grafik A ke B, C ke D. Nah, kalau seandainya kalor mengalami perubahan wujud, berarti di sini dilihat dulu apakah dia melebur atau membeku, mendidih ya atau menguap. Kalau melebur berarti kita gunakan M kali L ya. Kalau mendidih atau menguap kita gunakan Q M kali U ya. Nah, begitu. Inilah turunan dari pengaruh kalor akibat perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Oke ya, bisa dipahami? Kita lihat nanti ke contoh soal. Itu beberapa ada soal hitungan yang diberikan ya untuk pemahaman, untuk Ananda bisa belajar mandiri di rumah ya. Nah, ketika ada permasalahan bisa ditanyakan atau didiskusikan bagaimana cara menghitungnya gitu. Oke, nah yang mana tadi suhu campuran atau kita kenal azas Black tersebut? Ya, ketika ada air dingin dicampur dengan air panas, nah yang jadi permasalahannya bagaimana cara menghitung suhu campuran dari kedua air tersebut? Apakah tetap sama atau tidak? Ya, nah ini harus kita lihat. Coba perhatikan di sini. Hapus tuh coretannya. Woi, hapus tuh coretannya. Alif Bu, Hapus tuh alif. dulu. Alif. Hapus woi. Woi, hapus tuh. Alif, alif. Nggak Nuduh serius. aja coy. lah. Nak liu nuduh. Nuduh Nampak Len. lagi nampak. Nampak di sini, Cuk. Bagi aku 4 lagi, Dek. Sekali bilang kan? Itu sebesar ini teruncing tiba jadi segini. Kasih lagi apa lagi? Kasih aku agak. Itu segini, itu segini. Itu segini, ini punya aku. Ambil punya orang banyak.
Nah, tadi apa tuh kalor? Jadi kalor salah satu sifatnya itu dia melakukan perpindahan ya, perpindahan kalor. Nah, bagaimana cara berpindahnya? Jadi energi kalor merupakan suatu energi ya yang berpindah dari suhu atau temperatur yang tinggi sampai